Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa ala kulli wajhin sallallahu alaihi wa sallam la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Kiai Mansur yang saya cintai, Dr. Taufik dan para hadirin, para pimpinan pesantren. Saya bersyukur sekali bisa hadir di sini. Dan setiap kali saya pulang ke pesantren, datang ke pesantren, saya selalu merasa pulang kampung. Karena saya sudah 6 tahun dulu di pesantren. Cuma kalau diurus-urus, saya ini masuk di kategori cucunya Pak Kiai. Karena beliau di alumni Gontor. Dan pesantren saya dulu di Sulawesi Selatan, namanya Darul Arqam, itu pendirinya dan seluruh guru-gurunya itu alumni Gontor. Jadi ini murid cucu namanya itu. Saya bersyukur sekali juga karena kalau saya di pesantren ini jauh lebih mewah dari pondok saya dulu. Jauh lebih bagus. Pondok saya dulu hutan, Pak. Dan setiap hari kita makan nasi kecap. Pagi-pagi makannya nasi sama kecap saja. Tapi setiap kali kita makan pagi, sarapan pagi dengan nasi kecap, itu gurunya selalu datang menghibur kita dengan satu kalimat yang tidak bisa saya lupa sampai sekarang. Katanya, nanti nasi kecap ini yang akan membuat kamu menjadi orang besar. Jadi maksud pesantren itu adalah semacam memasuki penderitaan yang direncanakan. Bukan kita tidak bisa hidup lebih baik dari itu, tetapi kita merencanakan sebuah penderitaan untuk melatih kita menjadi jauh lebih kuat. Dan itu yang menyebabkan kalau kita tadi mendapatkan penjelasan sejarah mengapa orang-orang pesantren memimpin negeri ini, karena mereka sejak kecil terlatih untuk menjadi orang kuat. Karena hidup di pesantren saya waktu itu susah, saya masuk SMP kelas 1 itu ada 56 orang keberangkatan. 6 tahun kemudian yang tamat cuma 5 orang. Yang lainnya keluar di jalan satu-satu. Tapi alhamdulillah dengan modal seperti itu, saya merasakan bahwa ada pihak utama di pesantren. Di pesantren itu kita memandang semua ilmu itu sama. Dan kita selalu memposisikan diri sebagai penuntut ilmu. Dan kita juga mempunyai prinsip akhiran tanah al-ilma jillah bisabir. Jadi kita tahu bahwa kita akan terus-menerus belajar. Dan karena itu, doktrin seperti ini membantu kita waktu kita terjun ke dunia nyata. Ternyata kita bertemu dengan hal-hal yang tidak pernah kita pelajari sebelumnya. Tapi karena kita punya sikap yang positif terhadap ilmu pengetahuan, akhirnya kita dengan cepat bisa mempelajari ilmu-ilmu baru itu. Yang tadinya mungkin kita tidak pernah pelajari, tapi karena sikap kita kepada ilmu sejak awal itu positif, dan kita dididik untuk rendah hati dan mau belajar, alhamdulillah kita bisa mempelajari banyak hal-hal baru yang sangat positif. Dan dengan demikian juga mencerna menguasai ilmu-ilmu baru itu dengan cara yang sangat cepat. Saya kira ini juga terlihat misalnya di pengalaman saya sendiri. Kita ini bukan orang politik, tapi terjun ke politik, mendirikan partai politik, dan alhamdulillah hasilnya tidak lebih jelek daripada orang-orang yang mengambil doktor bahkan sampai ke Amerika dalam bidang ilmu politik. Hasilnya masih relatif lebih bagus. Salah satu ajaran dasarnya yang membantu kita untuk itu adalah
sikap kita yang positif kepada ilmu pengetahuan. Di sini misalnya ada rekan saya di Ustaz Rafiq Munawar. Ini juga dari pesantren di Jawa Timur, dari Mas Kumambang. Ini orang pesantren, kemudian kuliah di Fakultas Syariah, sekarang masuk di DPR, ada di Komisi Energi dan Ilmu dan Teknologi dan Lingkungan Hidup. Yang tidak pernah dipelajari di waktu di pesantren. Tapi dia salah satu anggota komisi yang paling aktif dan paling kritis. Cepat sekali belajarnya. Sebelumnya di Komisi 4, Pertanian, Kehutanan, Kelautan. Juga tidak pernah, kecuali belajar kesusilaan kita. Tapi cepat beradaptasi dengan ilmu-ilmu yang baru itu. Nah, sebabnya adalah karena itu tadi ajaran yang bagus dari doktrin yang bagus tentang ilmu yang ada di pesantren. Saya dulu membaca buku yang ditulis oleh Kiai Haji Said Zuhri, yaitu guru orang-orang pesantren. Dan buku itu yang membuat saya termasuk percaya bahwa insya Allah pendidikan yang kita terima di pesantren ini seperti yang sudah pernah terbukti sebelumnya, itu akan melahirkan banyak pemimpin-pemimpin yang baik dan diperlukan oleh negara kita. Saya percaya diri sekali setelah membaca buku itu, dan kemudian setelah saya terakhir menonton film Sang Kiai, saya jadi mengerti bahwa apa yang disebutkan tadi oleh Dr. Taufik, bahwa Republik ini pemegang saham Dr. Taufik, pemegang saham terbesarnya itu adalah orang-orang pesantren, para ulama dan para kiai itu benar adanya. Kenyataannya memang seperti itu. Dan kalau kita merujuk lebih ke belakang lagi dalam sejarah lahirnya Indonesia ini, kita juga akan melihat bahwa Indonesia ini kan adalah satu entiti baru, satu makhluk baru yang lahir karena ada persoalan sebelumnya, yaitu bahwa struktur sosial dan politik kita tidak kuat menghadapi tantangan yang namanya imperialisme. Karena itu kalau mereka mau eksis, kita harus mencari satu modus eksistensi baru dengan cara menebus etnis kecil yang ada di Indonesia ini dan menebus kerajaan-kerajaan kecil ini ke dalam satu ikatan yang lebih besar. Satu ikatan politik yang lebih besar namanya Republik, dan satu ikatan sosial yang lebih besar namanya bangsa. Apa yang memungkinkan proses menebur etnis-etnis kecil itu menjadi bangsa besar dalam satu ikatan yang lebih besar itu? Dan apa yang memungkinkan kerajaan-kerajaan kecil itu mau dilebur dalam satu ikatan politik yang lebih besar yang namanya Republik? Yang memungkinkan itu terjadi adalah karena kerajaan-kerajaan yang dilebur ini adalah Al-Mamalik Islamiyah. Itu adalah kerajaan-kerajaan Islam. Dan yang memungkinkan etnis-etnis kecil ini kemudian mau dilebur dalam satu ikatan yang lebih besar, keluar dari ikatan primordialnya, itu karena mereka adalah mayoritas masyarakat Islam yang sudah percaya terlebih dahulu bahwa di atas ikatan etnis ada ikatan yang lebih besar, yaitu ikatan keimanan. Sehingga proses menjadi Indonesia itu menjadi jauh lebih gampang dan lebih mudah untuk masyarakat yang rumit seperti Indonesia disebabkan oleh karena kepemimpinan para ulama sebelum Indonesia merdeka. Insya Allah nanti pada bulan Januari yang akan datang, mudah-mudahan buku saya sudah terbit tentang gelombang ketiga dalam sejarah Indonesia. Dan saya menulis ini adalah gelombang pertama tentang bagaimana bangsa ini berproses menjadi sebuah bangsa. Kemudian masuk ke gelombang kedua dan kita masuk ke gelombang ketiga. Sekarang kita akan masuk ke gelombang ketiga, dan karena itu di gelombang ketiga ini saya melihat bahwa Indonesia yang akan datang itu kira-kira akan mempunyai 3 ciri utama. Yang pertama, Indonesia ini akan jauh lebih religius. Ada satu penelitian internasional yang dimuat dalam buku The Vision Agenda, agenda masa depan. Salah satunya adalah bahwa semakin kuat era globalisasi ini terjadi di dunia, semakin kuat arus orang kembali kepada agama. Dan di Indonesia ini adalah salah satu negara Islam dengan tingkat religiusitas yang paling tinggi. Bahkan penelitian itu menyebutkan itu sampai 99%.
Begitu juga ekspansi Islam, bahkan termasuk imigran Muslim yang ada di Eropa. Sekarang ini jumlahnya 25% dari total penduduk se-Eropa. Dan ramalan ini menyebutkan bahwa nanti pada tahun 2050, jumlah umat Islam di seluruh dunia itu akan menjadi nomor 1 dibanding semua agama-agama yang lain. Dan kita mungkin akan heran bahwa negara Muslim terbesar yang akan datang itu bukan Indonesia, tapi China. Penduduk Muslim terbesar di dunia nanti itu akan ada di China, mengalahkan jumlah penduduk Muslim yang ada di Indonesia sekarang ini. Jadi tren ini adalah tren global. Tren orang kembali kepada agama, dan ini juga akan menjadi satu faktor pembentuk identitas Indonesia di masa yang akan datang, yaitu agama. Masyarakat Indonesia akan semakin modern, dia justru akan menjadi semakin religius. Yang kedua, masyarakat Indonesia yang akan datang itu akan jauh lebih berpengetahuan daripada generasi-generasi sebelumnya. Salah satu sebabnya sekarang ini karena perhatian kita kepada pendidikan itu luar biasa besar. Tapi kalau ada catatan yang perlu saya sampaikan di sini adalah anggaran pendidikan nasional kita sekarang ini itu secara mandatori minimal harus 20% dari belanja negara. Yang artinya kalau misalnya pada tahun 2014 nanti anggaran negara itu jumlahnya 1.800 triliun, Anda harus mengambil 20% diantaranya untuk pendidikan. Ini berarti pendidikan kita ini akan terus maju secara luar biasa, dan saya kira salah satu agenda paling penting yang akan datang itu adalah mengangkat dan memperkuat kembali pendidikan di pesantren ini supaya jauh lebih kuat lagi dan lebih bermutu daripada yang sudah ada sekarang. Dan ini benar negara yang akan datang. Jadi masyarakat Indonesia yang akan datang itu akan menjadi jauh lebih berpengetahuan, dan pengetahuan ini akan menjadi sumber produktivitas bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Itu sebabnya sudah tidak waktunya lagi kita sekarang memisahkan antara pendidikan umum dan agama, apalagi memisahkan antara agama dan negara. Ini harus disatukan karena ini memang satu paket. Apalagi kita adalah pemegang tanah terbesar di Republik ini. Seharusnya memajukan pendidikan Indonesia di masa yang akan datang itu harus mengutamakan perbaikan pada pendidikan pesantren. Nah, yang ketiga, masyarakat Indonesia akan datang juga akan jauh lebih sejahtera. Makanya tadi saya kenapa saya sebut ini gedung-gedungnya jauh lebih bagus daripada pondok saya dulu. Ini ciri-ciri bahwa masyarakat Islam sekarang jauh lebih sejahtera daripada sebelumnya. Dan kalau pesantren sudah sejahtera, nah itu artinya, jadi kalau ada penderitaan seperti yang disebutkan tadi, itu bukan penderitaan karena nasib, itu penderitaan yang sebenarnya. Itu penderitaan yang kita pilih untuk diri kita sendiri. Karena kita ingin melatih diri kita menjadi jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Nah sekarang, kalau kita melihat tren Indonesia seperti ini dan tren global seperti itu, maka tantangan paling besar bagi kita semuanya adalah bahwa santri-santri di pesantren ini sekarang harus mempunyai kepercayaan diri yang lebih besar bahwa mereka lah insya Allah yang lebih layak memimpin Indonesia di masa depan. Mereka lah yang lebih mampu sebagaimana para pemimpin kita berasal dari ulama-ulama pesantren, maka kita juga harus mewarisi semangat ini, mewarisi semangat dari para ulama-ulama kita semuanya, supaya kita bisa melanjutkan Indonesia dengan karakter yang sudah ditetapkan, yang sudah dibentuk oleh para pemimpin kita, yang sebagiannya itu adalah para ulama-ulama yang berasal dari pesantren. Dulu orang mengatakan biasanya orang-orang pesantren itu minderan, ya kan? Kita suka dibuat seperti itu. Sebenarnya antara minder dan rendah hati itu kadang-kadang bisa dipisahkan. Karena kita dilatih untuk taat kepada guru, hormat kepada orang yang lebih pintar. Jadi kita ini terbiasa dengan tradisi rendah hati. Cuma orang-orang di luar sana berpikir karena kita rendah hati, tampilan kita seperti orang yang pintar. Benar nggak begitu sebenarnya? Orang yang rendah hati itu justru orang yang paling percaya diri. Kenapa?
dia menjadi open mind. Dia mempunyai pikiran yang terbuka. Justru orang yang merasa pintar itu bahaya. Ini sama kalau dalam pemilu, Pak. Kalau ada calon anggota dewan yang merasa aman, itu bahaya. Biasanya tidak jadi yang begini-begini. Justru yang merasa terancam itu yang kerja keras terus. Akhirnya dia jadi. Begitu juga dengan orang, kalau dia sudah merasa pintar, dia saja tidak lagi mau belajar. Dan saya kira inilah yang menjelaskan mengapa banyak orang jauh-jauh pergi ke Amerika belajar ilmu politik, ambil dokter di sana, pulang ke sini bikin partai dan gagal. Karena dia pikir dia sudah selesai. Ini masalah tradisi. Jadi kita diuntungkan oleh tradisi rendah hati yang kita pelajari di pesantren ini dengan doktrin kepada ilmu pengetahuan. Dan salah satu ciri dari masyarakat tadi itu adalah bahwa dia mesti open mind. Dia terbuka kepada semua ilmu-ilmu yang baru. Dan itu tradisi kita semua di pesantren. Tetapi pada waktu yang sama kita juga punya tradisi begini. Kita di pesantren itu belajar satu hal. Kita siap dipimpin dan juga siap memimpin. Kita siap jadi rakyat yang baik, tapi juga pada waktu kita memimpin, kita insya Allah bisa memimpin yang baik. Kalau ada orang hanya siap jadi pemimpin yang baik, tapi tidak siap jadi rakyat. Begitu dia jadi rakyat, dia jadi pemberontak, dia jadi demonstran, dia jadi kritikus, dia tidak siap jadi rakyat. Kalau kita punya dua tradisi itu sekaligus. Kita bisa jadi rakyat yang baik dan pada waktu yang sama juga siap menjadi pemimpin yang baik. Kita punya tradisi ini. Tradisi-tradisi dasar ini merupakan modal kita semuanya untuk insya Allah bisa memimpin Indonesia di masa yang akan datang. Dan sekarang perlu kita garis bawahi satu hal di era demokrasi ini. Anda lihat, salah satu yang paling tidak disukai di demokrasi itu adalah privilege bagi para pemimpin. Ya kan? Tidak ada lagi yang pemimpin yang bisa diistimewakan karena dalam demokrasi budayanya itu adalah sama, equal. Makanya sekarang orang bebas mengkritik presiden, orang bebas menghina presiden, ya kan? Kita bisa punya tradisi taat kepada pimpinan, tapi pada waktu yang sama pemimpin kita di pesantren itu punya tradisi, juga tradisi rendah hati untuk mau mendengar lebih banyak. Karena kenapa? Karena kita punya ayat yang mengatakan alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ulaika hum ulul albab. Jadi yang disebut kategori ulul albab itu adalah yang mendengar lebih banyak daripada yang berbicara lebih banyak. Jadi kalau kita misalnya ada dalam tradisi demokrasi itu, tradisi pesantren itu juga pada dasarnya dekat kepada tradisi demokrasi. Kita tidak terlalu beri untuk penghormatan yang berlebihan. Di DPR ini kan biasa menteri diutus dari DPR kan. Saya yakin kalau ada orang pesantren masuk ke jadi menteri, kemudian datang ke DPR dan dikritik dengan keras oleh DPR, saya yakin insya Allah dia tidak akan tidak akan marah. Kenapa? Itu tradisi. Itu tradisi dalam itu tradisi dalam hidup kita. Karena itu saya percaya bahwa tradisi pesantren dengan tradisi demokrasi itu sangat berbeda. Modal-modal budaya ini semualah yang insya Allah memungkinkan orang-orang yang ada di pesantren ini untuk menjadi pemimpin Indonesia di masa yang akan datang. Nah sekarang karena itu saudara-saudara sekalian, saya kira kita hanya perlu untuk saling bekerja sama, mendorong semua orang-orang yang mempunyai menggabungkan antara ilmu dan leadership, atau dalam bahasa ulama-ulama kita dahulu, mendorong para ulama dan zu'ama yang ulama sekaligus untuk bisa menjadi pemimpin Indonesia di masa yang akan datang. Karena itulah tradisi kita yang ada di pesantren ini, selalu menggabungkan antara ilmu dan kepemimpinan sekaligus. Dalam tradisi kita tidak memisahkan itu. Dan insya Allah tradisi inilah yang akan memperkuat kita untuk bisa memimpin Indonesia di masa yang akan datang. Saya juga berharap insya Allah mudah-mudahan pesantren ini, pesantren Imam Solihin ini insya Allah mudah-mudahan pada suatu waktu akan mempunyai alumni yang menjadi pemimpin Indonesia di masa yang akan datang. Assalamualaikum.